Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih, Beb. Gimana nih, Beb, kalau kita orangnya perasa nih, ada seseorang yang hatinya terlalu lembut, dikit-dikit nggak enak, dikit-dikit hatinya merasa overthinking gitu, Beb, berlebihan. Padahal mah biasa-biasa aja gitu, Beb. Gimana caranya kita mengurangi rasa khawatir apa overthinking kita, apa perasa kita gitu, Beb. Entah dari omongan kasar, apa jelek, ataupun sebenarnya mah biasa aja orang ya, misalkan kita nggak nyapa apa gimana, kita ngerasa wah kayaknya dia marah, padahal mah biasa aja gitu, Bu. Gimana tuh, Bu? Cara mengurangi rasa overthinking kita sama perasa kita, mungkin ada dari teman-teman nih hatinya lembut banget gitu, Bu. Kira-kira gimana gitu? Hatinya lembut. Iya. Hatinya lembut berarti dia harus jaga hati lembut itu. Teman-temannya juga harus menjaga. Kalau teman-temannya tahu hatinya dia lembut, bisa jaga hati orang. Karena menjaga hati orang itu dianjurkan. Ada salah satu contohnya, dulu di zamannya Rasul, ada orang belanja perempuan. Tidak sengaja dia buang angin. Buang angin itu terdengar. Ya begitu dah suaranya, ya kan? Mukanya merah ini perempuan. Malu. Tapi si penjual ini tahu kalau wanita ini hatinya lembut dan malu. Maka si penjual ini berkata, mau beli apa? Kalau mau beli tolong suaranya dikencangkan karena saya tidak dengar. Mendengar itu perempuan lega karena di dalam hatinya bahwa si penjual ini tidak mendengar buang anginnya dia. Itu salah satu menjaga perasaan. Itu sangat dianjurkan dan itu berpahala luar biasa. Nah, terus bagi orang yang berperasa terlalu overthinking, husnuzon aja. Walaupun husnuzon itu berat. Husnuzon aja walaupun husnuzon itu berat. Ya tapi kita harus husnuzon. 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 Jangan sampai kita dimakan oleh hawa nafsu. Tapi nggak boleh jadinya kita berasa, oh boleh, karena manusia bukannya batu, bukannya benda padat atau benda mati yang tidak terasa dihina atau tidak dihargai. Ya silakan, nggak apa-apa, kecewa, marah, satu yang wajar. Tapi jangan menjadi pendendam dan kembali introspeksi diri. Masih pantaskah dia untukmu? Gitu. Oke, next question. Oke, ini Masya Allah pertanyaan ini apakah ada yang melihat? Saya mau tanya Bib, bagaimana hukumnya mengamalkan suatu doa yang dari TikTok tanpa ada ijazah? Enggak terus. Oh, lanjut. Next question. Bib, cara berharap nih, kita kan pasti semua manusia apa kita pribadi punya keinginan gitu, harapan. Bagaimana cara kita berharap yang baik menurut agama, apa pengalaman Habib nih, berharap yang baik itu seperti apa? Soalnya kan kita sering nih berteman nih, kadang kita punya harapan, cita-cita, terus teman kita bukan support malah ngejatuhin gitu. Ya udahlah, lu berharap yang wajar-wajar aja, jangan terlalu ketinggian. Nah, yang wajar-wajarnya ini batasnya itu seperti apa, Bib? Harapan yang wajar gitu, Bib. Kan kita sering diajari. Kamu kalau bercita-cita itu harus tinggi langit. Atau kalau kamu punya harapan jangan tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit, kan gitu. Mana yang harus sebenarnya kita lakukan? Yang masuk di akal saja. Yang realistis saja. Tapi jangan takut, kita punya Allah itu
di luar batas otak kita. Kalau kita punya harapan, berharaplah yang tinggi, tidak masalah. Tetapi ketika kita menempuh harapan itu harus dengan yang ikhtiar yang realistis. Ngerti nggak? Jadi begini, kalau kita punya harapan tinggi, kita mau jadi seorang dokter, harapan kita tinggi jadi seorang dokter, nggak apa-apa, bismillah, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita mau menempuh itu, nggak bisa cuma doa saja, tapi ditempuh dengan realistis. Mulai jaga badan yang bagus, dokter itu nggak jelek badannya, tubuhnya cakep, olahraga, mulai daftarkan ke sekolah dokter dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, nanti di perjalanan akan doa kita untuk apa? Doa kita untuk menolong kelancaran dalam menempuh harapan. Gitu. Sebagai teman yang baik akan mensupport harapan temannya, tapi yang realistis. Nah, teman yang baik ketika melihat harapan temannya tidak realistis, menasehati. Gitu. Ketika dia mau jadi dokter tapi kerjanya tidur, mulai dikasih tahu. Ente kalau mau jadi dokter harus kerja, harus begini dan sebagainya. Gitu gitu. Oke, next question, Beb. Untuk anak-anak muda kan lagi senang-senangnya nih, Beb. Lagi gairahnya mengajar sesuatu, entah itu pendidikan, cita-cita, atau kerjaannya gitu, Beb. Nah, terkadang dalam proses mengajarnya tuh kita nggak tahu nih, Beb, batasnya apakah dikit lagi kita bakal berhasil atau udah mentok nih, mungkin kita mesti cari hal yang lain yang untuk kita kejar gitu, Beb. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh, Beb, cara kita tahu apa yang kita kejar itu goalnya kita dapat gitu, Beb, ataupun kita jadi nggak buang-buang waktu, kayaknya udah deh cukup sampai sini untuk mengajar itu, mungkin jalan kita bukan di sana gitu, Beb. Bagaimana tuh, Beb, cara kita tahu gitu lagi saat kita berproses Nyaman gitu. Nyaman di dalam ketika menempuh itu, nyaman di hati, nyaman di pekerjaan, diberikan kegampangan, kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada permasalahan diselesaikan dengan baik, lanjutkan. Tapi kalau di awal sudah ada aja masalah, kemudian tidak terselesaikan, ini ada apa? Terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa supaya minta diberikan yang terbaik lagi. Nanti waktunya Allah Taala akan berikan. Gitu. Apakah engkau selesai di situ dan dapat yang lain, atau dikasih kelancaran, dibuka urusannya sampai tercapailah cita-cita. Begitu. Oke, next question. Batas apa mengeluh yang diperbolehkan, yang wajar, seperti apa sih, Bib, ngeluhnya gitu, Bib? Dan kita sebenarnya boleh nggak sih ngeluh gitu? Manusia itu mengeluh adalah sifatnya. Karena kalau nggak mengeluh bukan manusia. Manusia itu mengeluh. Itu apakah boleh apa tidak? Boleh selagi dia tidak menyalahkan orang lain dan dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keluhannya itu kembali kepada dirinya. Ya Allah, kenapa saya tidak seperti ini? Ini adalah salah saya. Itu namanya pengakuan, penyesalan. Diperbolehkan oleh Allah SWT. Tapi kalau ngeluhnya, ini gara-gara dia nih, ini begini nih. Oh, coba gue gak berteman sama dia, gue gak bakal begini nih. Nah, itu tidak boleh. Ini Allah gak adil nih. Nah, itu apalagi. Jangan seperti itu. Makanya memang manusia ini butuh sosialisasi. Butuh kita teman keluhan. Makanya yang bagus itu teman keluhannya adalah orang yang baik, teman dekat. Jangan berkeluh kesah kepada lawan jenis. Maka akan muncul lagi nanti permasalahan baru. Apa itu? Karena yang ketiganya adalah syaitan. Ketika seorang mengeluh kesah kepada lawan jenis, salinglah tumbuh benih-benih syaitan di situ, terjadilah hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Na'udzubillah.
Ya, pertanyaan terakhir nih, Bib. Terakhir, Yang Masya terakhir. Allah. Oke. Nah, dari ini berkaitan dari semuanya nih, Bib, tentang berharap. Nah, bagaimana kita nih anak muda Hmm, punya jiwa yang semangat yang tinggi, hmm, memiliki harapan banyak dan cita-cita yang tinggi untuk masa depannya nanti masa depannya seperti apa. Dan di perjalanan yang mungkin tidak sesuai dengan rencananya apa planningnya gitu deh, nggak sesuai ekspektasinya, bahkan patah. Nah, itu bagaimana caranya supaya anak muda agar tidak terlarut dalam patahnya gitu deh, Ya. rasa rasa kecewanya itu gimana Gini, gitu. ketika kita berjalan, kita menyangka bahwa jalanan yang kita tempuh itu lancar. Dan kita ternyata di perjalanan ada truk mogok, bannya bocor dan membuat macet. Nah, bagi orang yang pasrah, dia akan menunggu, ditungguin tuh truk, bahkan mengumpat, kenapa bisa begini dan lain sebagainya. Tidak akan mendapatkan hasil apa-apa, tidak akan jalan juga ente, karena itu lagi mogok. Kalau orang yang cerdik, orang yang pandai, oh ini ternyata mogok, dilihat dibuka map lagi, mana jalan tikus yang bisa keluar dari kemacetan itu. Masih banyak jalan tikusnya, keluarlah dari situ. Maka carilah jalan-jalan yang lain, sehingga walaupun terlambat Anda tetap sampai dengan tujuan. Itu analoginya. Kalau di perjalanan tidak sesuai ekspektasi, jangan kau berhenti dan putus asa dan bunuh diri, tapi carilah jalan keluar. Bagaimana cara mencari jalan keluar? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Begitu. Oke, Beb, kita akhiri Q&A hari ini. Semoga untuk teman-teman pertanyaannya terjawab semua, dan yang bingung nih udah nggak bingung lagi nih, Beb, karena kan kita kan kebanyakan untuk dakwahnya anak muda nih. Iya, boleh. Apa? Tadi sudah ngomong terakhir lagi nih, Beb. Terakhir, bener-bener terakhir nih. Terakhir. Iya, abis ini udah. Udah. Musyik. Tadi kan kata Habib, kalau bingung cari jalan keluarnya, entah gimana pun itu, Bib. Nah, kebanyakan nih dia pun bingung untuk nyari jalan keluarnya. Ya, makanya Nah, itu, Bib. penonton. Nah. Nah, itu dia. Perlunya penonton, perlunya maps. Tahu nggak? Maps itu menunjukkan. Jangan ente ketika bingung, tapi harus punya maps. Carilah maps yang benar. Jangan asal-asalan cari mapnya. Ya nggak, harus yang terbaik itu mapsnya, sehingga bisa menuntun dari kebingungan yang kita rasakan. Nah, kalau sudah dituntun sama seorang penuntun, jangan sok tahu, gitu, ngerti gak? Jangan sok tahu, sehingga nanti itu tambah bingung lagi. Kalau ketika kita sudah mendapat penuntun dan menuntun itu bagus, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti apapun yang diberikan oleh si penuntun tadi. Beb, kadang-kadang kan Beb suka salah. Iya, tapi kan 90% atau 99% suka benar. Jangan dilihat salahnya, tapi dilihat benernya lah. Gitu, ketika salah, ya kita update lagi. Nanti dia akan memberikan yang terbaik juga. Begitu, paham nggak? Iya, Beb. Masuk gak kira-kira analoginya? Masuk, Beb. Terima kasih. Iya. Nah, mungkin aneh sedikit nyimpulin. Jadi gini, teman-teman. Kita kan bingung tuh lagi saat terpuruk. Nah, kita untuk diri sendiri nih nyari jalan keluar kan pasti sulit. Nah, untuk supaya kita tahu jalan keluarnya itu seperti apa, Habib bilang kan tuh kita harus mesti punya penuntun. Nah, supaya kita dapat penuntun, kita mesti pilih-pilih lagi nih penuntunnya, yang baik apa yang buruk. Kita harus pilih-pilih. Jangan sampai seperti analogi Habib tadi yang di Maps. Jangan sampai kita punya penuntunnya bikin kita salah jalan tuh. Kan suka tuh teman-teman gunain Google Map nyasar ke sawah-sawah, ke jurang-jurang. Nah, itu mesti pinter-pinter pilih mapsnya.
supaya diarahinnya ke jalan yang baik, jalan yang benar. Jadi ente nih, kita semua nih nggak tersesat gitu dan sampai ke tujuan yang kita pengen gitu. Oke, paling itu aja Bib. Syukran jazakumullah untuk Q&A hari ini. Dan makasih banget udah ngejawab teman-teman anak muda galau nih, Udah galau. galau. Siap. Ya, paling itu aja Bib. Aneh pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.